terima kasih. Kami mengucap syukur kalau malam ini kami masih diberi kesempatan mendengar kesaksian yang luar biasa, Bapak. Kami percaya Tuhan itu punya rencana yang indah, punya rencana yang terbaik buat setiap kami, sehingga kami tidak perlu takut menghadapi realitas semua, apapun yang menyakitkan hati kami, Allah tetap turut bekerja dalam segala hal. Terima kasih, Bapak, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan juga kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Minta maaf, saya sampai lari-lari. Ah, ini usianya sudah kepala 5 kalau suruh lari-lari itu. Ya, hari ini saya tadi dengar ya kesaksian sambil jaga cucu. Saya dengar kesaksian karena besok anak saya itu mau pergi. Tadi titip, Ma jagain, aku mau packing gitu ya. Ya, gitu ya. Ternyata overtime. Nah, hari ini kalau saudara dengar kesaksian itu nggak gampang ya. Kalau Bu NN itu setiap kali konseling sama saya juga merasa bahwa wow, ini bukan perkara yang mudah buat Bu NN bisa melewati ya. HIV, enggak salah, gara-gara suami kena HIV ya. Bahkan kehidupannya saya cuma beri semangat, sudah Bu, HIV itu cuma ada di dunia, Ibu enggak usah takut, enggak usah cemas, senyatanya Ibu pasti dapat privilege yang luar biasa, tetap mengampuni, saya bilang gitu ya. Dan akhirnya Ibu NN bisa melihat ketika dia di detik-detik terakhir begitu berat, kepingin putus asa, saya bilang maju terus. Tidak lama kemudian titik balik, turning point-nya terjadi ya. Dia berkata seperti mimpi Bu Eli, rasanya seperti mimpi lihat pemulihan yang Tuhan kerjakan ya. Ya bayar harga juga ya. Jadi suami istri ini kalau menurut kesaksiannya dua-dua kena HIV dua-dua. Tidak gampang loh saudara ya. Tapi kita percaya kalau sampai sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, itu pasti tidak melampaui batas kekuatan manusia. Ya, saya percaya Bu NN akan menjadi kesaksian banyak orang di mana ada banyak rumah tangga, ada banyak orang yang alami seperti ya, Bu NN akan mendapat pemulihan pengharapan selama di dalam Tuhan. Nah, hari ini saya akan mempelajari realita kalau punya suami seperti ini pasti hidup sakit hati. Pasti tidak mungkin mau mengampuni ya. Siapa yang mau mengampuni suami yang sudah buat kita susah, kita kena penyakit, keguguran, kehilangan anak, ada banyak penderitaan, sederet penderitaan yang diakibatkan bukan perbuatan ya, bukan perbuatannya Bu NN, tapi akibat perbuatan suami. Nah, kita hari ini belajar yuk, kita lihat bagaimana sakit hati itu adalah kebebalan, kegagalan, dan kefatalan. Ya, kita lihat dulu di ayatnya, di Filipi 4 ayat 5, kita belajar terlebih dahulu. Nanti saya kupas. Orang yang sakit hati, ya, saudara akan lihat bagaimana orang sakit hati itu fatal, saudara. Fatal dan di mata Tuhan kita bebal. Sebentar saya pasang wifi terlebih dahulu. Baca Filipi 4 ayat 5. Yuk kita baca sama-sama Filipi 4 ayat 5, ya. Kita percaya bahwa hari ini kita belajar sama-sama supaya saudara punya pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Lihat ya, jujur kalau kita praktek ayat ini, kebaikan hati itu standarnya tidak melihat hasil apapun. Mau seperti Bu NN, suami sudah buat hidupnya susah, diselingkuhi, kena HIV, ya. Dan banyak hal yang membuat dia seharusnya nggak bisa ngampuni. Realita, kalau kita nggak berjalan dengan kasih Kristus, kira-kira kita mampu nggak untuk mengampuni? Saya percaya ada banyak orang yang struggle hari ini, yang berjuang dengan suami yang dalam tanda kutip, bukan tanda kutip aja, bahkan kelewatan Bu Eli, keterlaluan ya. Kalau sudah tanda kutip aja masih mending Bu Eli, ini sudah keterlaluan, kelewatan, melampaui batas. Kita mungkin sudah tidak bisa
panjang sabar lagi, sudah kelewat batas. Mungkin ini sudah batas kesabaran kita. Jadi senyatanya orang mungkin sulit untuk mengampuni bertahan dengan suami yang seperti ini. Tapi sekali lagi ketika kita mengerti firman, kita tahu bahwa kebaikan hati itu harus diketahui. Jadi sekali lagi, waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Yang Tuhan mau, Tuhan melihat hati. Bagaimana kebaikan hati kita? Kalau orang baik sama kita baik, itu nggak ada poin apa-apa, saudara. Orang dunia bisa. Ya, orang dunia mungkin berlomba-lomba kebaikan hatinya. Diketahui bukan semua orang, beda dengan firman. Firman berkata, kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kalau dunia, kebaikan hatimu diketahui sama orang yang baik-baik saja. Tangkep ya, orang yang bisa cari kita untung, orang yang bisa mengasihi kita. Tapi firman Tuhan ini luar biasa. Justru di akhir zaman, yuk Tuhan itu mau kebaikan hati setiap kita itu diketahui semua orang. Berarti diketahui mertua yang kayak nenek lampir, diketahui suami yang sampai bikin Bu NN kena HIV, diketahui oleh teman baik yang menfitnah kita, diketahui ipar yang suka iri hati sama kita, diketahui oleh siapa lagi, anak yang kurang ajar sama kita, istri yang tidak baik sama kita. Semua saudara, kebaikan hati kita, hari ini kita sebagai orang benar, kita berlomba-lomba, bukan berlomba-lomba untuk bisa ya harga diri, enggak. Tapi sebagai orang benar di akhir zaman, kedatangan Tuhan sudah dekat. Semua kita hendaknya berlomba-lomba menunjukkan kebaikan hati kepada orang-orang di sekitar kita. Termasuk orang yang keterlaluan, kelewatan batas. Nah, 3 hal. Bagaimana sakit hati itu kebebalan, sakit hati itu kegagalan, sakit hati itu kefatalan. 3 ini nanti saya bukain ayatnya, supaya kalau kita mau bertahan dengan sakit hati, kita adalah orang-orang yang paling malang, orang-orang yang hari ini dirugikan. Iblis itu selalu berkata gini, pelayanan jalan, ya, yang namanya doa jalan aja, bangun gereja jalan. Yang namanya doa puasa ikut Ibu Eli, pelayanan ikut Ibu Eli, join aja di jemaatnya PD Victory. Tapi iblis selalu memaksa kita bertahan dengan sakit hati. Kenapa? Karena iblis tahu orang sakit hati itu adalah orang yang kalah mutlak. Anggap ya, sekali lagi, orang yang sakit hati itu orang yang kalah mutlak. Kenapa? Orang sakit hati pasti timbul penyakit. Hanya hati yang gembira, obat yang manjur. Orang yang sakit hati tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Makanya ketika iblis bisa menanam virus sakit hati nyampah di dalam hidup saudara, iblis itu sudah mengalami kemenangan yang mutlak. Tangkap ya. Jadi iblis itu sudah bisa menjerat hidupmu 100%. Dia pasti akan membawa hidupmu ke alam maut kalau kita tidak segera berbalik. 3 hal, sakit hati itu kebebalan, sakit hati itu kegagalan, dan kefatalan. Yuk kita lihat ayatnya satu persatu. Ya, hari ini yang sedang sakit hati, percayalah proses hidup. Saya dulu diingatkan Tuhan gini, Eli, kalau sampai hari ini aku izinkan engkau masih disakiti, itu bukan berarti sesuatu yang salah. Tidak ada yang salah dengan suamimu, tidak ada yang salah dengan pelakor, tidak ada yang salah dengan rumah tanggamu, tidak ada yang salah dengan hidupmu. Tapi aku sedang berurusan dengan hidup bejana saya yang lagi dikosongkan. Karena menurut Matius 9 ayat 17, anggur yang baru itu disimpan orang dalam kantong yang baru. Tuhan lagi ngosongin yang namanya hati yang kotor, hati yang sampah, supaya Tuhan isi urapan hidup kita itu dengan urapan yang baru yang datangnya dari Tuhan. Seringkali kita banyak sampah. Nah, hari ini, malam ini, kita belajar 3 hal. Bu Eli, kalau sakit hati itu kebebalan, itu karena kita itu
tahu bahwa mengasihi itu perintah. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kita baca terlebih dahulu, baru kita buka PowerPoint-nya. Ketika saudara dengar firman ini, waktu saya mempersiapkan firman ini, saya langsung ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau orang dengar firman ini, orang tidak akan pernah mau tinggal dalam sakit hati. Karena betapa firman Tuhan mengupas ruginya orang sakit hati. Bu, boleh enggak sakit hati? Aduh Bu, namanya daging, boleh sesaat daging sakit. Tapi sekali lagi cepat berbalik, cepat buang sampah. Jangan nyampah terlalu lama dengan sampah sakit hati. Karena sampah sakit hati itu akibatnya nanti adalah kebebalan, kegagalan, dan kefatalan. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ada kata harus, ya. Jadi ini bisa ditawar-tawar nggak? Nggak bisa. Selama ada kata harus, maka ini tidak bisa ditawar kembali. Berikutnya 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Tangkap ya. Jadi sekali lagi, kalau kita berkata aku muridnya Kristus, tapi kita tidak bisa saling mengasihi, maka kita bukan muridnya Kristus, tapi muridnya iblis. Orang yang menjadi murid Kristus, ciri-cirinya harus saling mengasihi. Kita lihat Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ada kata-kata kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati. Itu berarti setiap kita tidak akan pernah nyimpen sampah apapun karena sebagai orang pilihan Allah. Orang yang pertama tadi, kenapa kita sebagai kebebalan kalau kita sakit hati? Karena kita hari itu tidak menjadi murid Kristus. Kita sedang menolak menjadi pilihan Allah. 1 Yohanes 3 ayat 10. Ada kata-kata apa lagi? 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya. Kita tahu bahwa anak-anak iblis itu hari ini tidak akan pernah bisa mengasihi. Tapi kalau kita anak-anak Allah, tandanya kita pasti bisa mengasihi. Jadi 3 hal. Kenapa sakit hati itu adalah kegebabalan? Karena mengasihi itu perintah Tuhan yang wajib, harus. Ketika kita menerima Kristus, maka pertama yang Kristus mau dalam hidup kita adalah wajib. Kalau syarat wajib, saudara, perintah saling mengasihi tidak bisa dilakukan, maka kita gagal menjadi murid Kristus. Sakit hati bukan ciri murid Kristus, sakit hati bukan ciri orang-orang pilihan Allah, sakit hati bukan ciri anak Allah, tapi anak iblis. Makanya waktu kita hari ini jangan pernah bangga loh, banyak orang Kristen tanpa sadari sakit hati, tapi haleluya. Oh, nangis, saya tanya Bu, nangis kenapa Bu? Nangis inget jahatnya mertua saya. Sampai saya pikir nangis bertobat, ternyata nangisnya inget kejahatan mertuanya dan dia tidak bisa ngampuni. Hari ini jangan sampai ya kita percaya ini kedatangan Tuhan. Kenapa Tuhan bilang gini, warning, kedatanganku sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kenapa? Karena waktu kita tidak bisa memberikan kebaikan hati kita untuk mengampuni, mengasihi, menerima seseorang apa adanya, maka kita bukan murid Kristus. Kita ditolak jadi orang pilihan Allah. Kita adalah anak-anak iblis. Jujur, kalau kita
gagal jadi murid pilihan Allah dan anaknya Allah, maka kita hari ini jelas tahu posisi kita ada di mana. Kita sedang menolak yang namanya karya keselamatan. Kita sedang menolak untuk menjadi pengikut Kristus dan kita sedang ambil yang namanya resiko yang paling tinggi kalau kita hari ini jadi orang Kristen hanya status, tapi senyatanya kita tidak jadi murid Kristus, bukan jadi orang pilihan Allah, dan bukan jadi anak-anak Allah, maka kita hari ini jelas pilihan kita adalah pengikutnya iblis. Makanya jangan bebal, kalau perintah mengasihi jangan diterabas terus, jangan dilawan, Bu, enggak masuk akal loh, Bu. Seperti Bu NN, Bu Eli suruh bertahan. Loh, saya waktu konseling Ibu NN, ada orang di samping saya, dia tanya, Bu Eli, kalau sudah seperti itu, masa istri harus mengampuni? Saya cuma bilang, Tuhan tidak pernah kasih batasan mengasihi, mengampuni, hanya untuk urusan yang ringan-ringan. Yang berat-berat, enggak. Kalau sampai kena HIV, jangan diampuni. Kalau sampai punya anak lebih dari satu, mungkin sudah punya anak 5, enggak usah diampuni, diceraikan aja. Tidak pernah firman Tuhan memberikan batasan untuk kita itu mengampuni, saudara. Tidak ada batasannya. Bahkan kalau saudara baca firman Tuhan, harus memberi perintah, bahkan mengasihi 70 kali 7 kali yang tidak ada batasnya. Tidak ada batasan, tidak ada syarat untuk mengampuni, untuk mengasihi. Kalau kita sadar siapa kita. Kalau kita berkata, aku murid Kristus, jelas. Mulai hari ini, murid Kristus harus mampu hidup di dalam kasih. Nggak mungkin murid Kristus itu berlama-lama. Jujur kalau saya sudah jengkel sama orang, 5 menit aja saya nggak berdamai. Ini hati nggak enak, saudara. Walaupun nggak salah, nggak enak sama sekali. Jelas radar yang Tuhan kasih Roh Kudus itu kayak alarm. Cepat ngampuni, cepat mengasihi. Kamu siapa, Eli? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Sekarang tunjukkan kebaikan hatimu sama teman yang menfitnah kamu. Tunjukkan kebaikan hatimu sama orang yang nyakiti kamu barusan. Jangan pernah tunggu dia baik terlebih dahulu, baru kamu bisa menunjukkan kebaikan hatinya. Itu enggak ada poin sebagai pengikut Kristus. Enggak ada poinnya sebagai murid Kristus. Apa bedanya saudara dengan dunia? Kalau musuh baru baik terlebih dahulu, baru saudara bisa tunjukkan kebaikan hati. Hari ini sebagai anak Tuhan, yuk, kebaikan hati itu lomba. Kalau ada orang yang di jalan misalnya maki-maki saudara, kebaikan hatimu yang harus ditonjolkan, bukan emosi. Berapa banyak orang yang hari ini karena tekanan yang besar yang ditonjolkan, ya emosi. Saya itu pernah loh satu kali, waktu keadaan di bandara, enggak tahu komputernya hari itu hang, seluruh bandara itu stuck, saudara. Seluruh penerbangan karena komputernya rusak. Jadi seluruh penerbangan itu berhenti. Tidak bisa buka sistem. Akibatnya bandara itu sesak, saudara. Yang namanya orang berderet-deret panjang, setiap counter itu benar-benar panjang ngantrinya. Tiba-tiba di antara kerumunan orang yang lagi panik, semua pada antri termasuk saya, antri, tiba-tiba ada orang yang teriak-teriak, saudara. Minggir, minggir, ini mau lewat ini gimana, mana. Teriak, saudara. Sampai semua mata melihat. Dan saya juga pengen tahu siapa orang ini. Lah ini memang semua orang, bukan dia aja. Ya, kita semua juga ngalami. Saya juga antri di belakang, saudara. Saking keponya, saya kepingin tahu. Saya bilang gini sama orang di sebelah saya, titip ya baris saya. Saya pengen tahu orang ini siapa sih, pembesar tak? Orang itu bilang, enggak kok Bu, orang biasa sama kayak kita. Tapi ya enggak tahu kok marah-marah. Saudara, begitu dia lewat, saya tahu wajahnya, saudara. Ternyata dia pelayan Tuhan yang saya kenal. Saya sampai bilang, aduh,
Tuhan untung saya tidak seperti itu. Jujur saudara, hari-hari ini kebaikan hati kalau semua orang hanya tunggu baik, tunggu enak, saudara baru tunjukkan kebaikan hati. Apa bedanya kita sama orang dunia? Tangkep ya. Yang pertama kebebalan sudah tahu loh. Jangan melawan perintah Tuhan. Ya, jadi sekali lagi jangan sampai kita dicoret jadi murid Kristus, orang pilihan Allah, anak Allah, hanya karena kita mau tahan jengkel, marah, nyampah dulu. Enggak, mulai hari ini yuk kita semua berlomba-lomba, cepat sikat sudah. Kalau ada orang nyakiti kita, kita yang maju terlebih dahulu. Ya sudah, kalau kamu marah, saya minta maaf. Sudah, beres. Itu namanya kita praktek firman. Mungkin tadi pagi kita dimaki suami kita, sementara kita tidak salah. Saudara tunggu suami minta maaf, kok enak, saya tidak salah. Tapi malam ini setelah ikut Zoom, kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kebaikan hatimu. Nanti setelah Zoom, bilang sama suami pasangan kita, maafkan ya, kalau tadi memang ya saya kalau ada salah saya maafkan. Tidak apa-apa, walaupun tidak salah. Itu namanya kebaikan hati yang mau kita tunjukkan. Yang berikutnya saya tunjukkan apa yang dimaksud kegagalan. Yuk kita lihat. Yang pertama, kenapa yang pertama dikatakan kegagalan? Karena sakit hati itu menyakiti hati Tuhan. Yang pertama, sakit hati itu membenci manusia yang dikasihi Allah, sebab manusia itu bukan musuhnya Allah. Kalau saudara tahu, kenapa kita harus benci sama suami kita? Dulu saya ditegur, waktu saya bilang gini, Tuhan saya bisa ngampuni suami, tapi saya nggak bisa ngampuni wanita tobat yang keterlaluan. Waktu saya berbicara seperti itu, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, Eli, kamu ingat ya, perjuanganmu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan tipu daya iblis. Aku tidak pernah mengizinkan engkau membenci manusia yang aku kasihi. Walaupun wanita tobat sudah menyakiti hidupmu, aku mati juga buat dia. Aku juga mengasihi dia. Kalau dia bertobat, Eli, satu orang bertobat, maka aku dan seluruh malaikat surga itu juga bersorak-sorai. Artinya engkau tidak punya hak untuk melakukan penghakiman atau pembalasan. Karena musuhmu bukan manusia, bukan pelakor, bukan suamimu. Musuh kita bukan mertua kita. Musuh kita bukan istri kita yang selingkuh. Tapi musuh kita adalah melawan tipu daya iblis, yaitu melawan dosa. Melawan dosa itu apa? Melawan sakit hati. Kalau saudara melawan pelakor, melawan suami, saudara adalah orang-orang yang menyakiti hati Tuhan. Tapi hari ini yang perlu saudara lawan itu adalah tipu daya iblis yang memaksa kita untuk tinggal dalam sakit hati. Kalau itu musuhnya Tuhan adalah iblis, jangan mau sakit hati. Mulai buang sampah, lepaskan pengampunan, lepaskan doa, lepaskan berkat buat siapapun yang malam ini lagi menyakiti hidupmu. Jangan sampai kita ini jadi orang yang gagal karena kita menyakiti hatinya Tuhan, malah kita sejalan dengan iblis. Iblis suka kita sakit hati karena sakit hati beralasan. Tidak ada saudara. Orang sakit hati itu tidak punya alasan. Apapun alasannya, apapun jahatnya orang, apapun kasarnya pasanganmu, apapun fitnaan dari orang lain atas hidup saudara dan saya, sekali lagi, kita semua harus mengasihi. Jadi sekali lagi, sakit hati itu membenci manusia yang dikasihi Allah. Jangan ini diulang-ulang terus. Hari ini siapa yang benci dengan pelakor, benci sama orang yang bawa uangmu kabur, musuh kita bukan orang-orang ini, tapi musuh kita adalah tipu daya iblis melawan dosa. Yang kedua, sakit hati itu menghalangi doa. Mazmur 66 ayat 18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Jadi jangan sampai gagal dalam doa hanya karena saudara bertahan dengan sakit hati. Karena jelas firman Tuhan berkata, seandainya ada sampah, nyampah di dalam hatiku. Jadi kalau malam jangan nyampah, supaya doa-doamu didengar Tuhan. Tangkap ya, berapa banyak tanpa saya dulu sadar saudara. Kalau malam saya nangis doa, tapi saya hidup dalam sakit hati. Sehingga ketika saya baca ayat ini adalah tipu daya iblis. Iblis bilang ini, doa aja,
puasa ikut enggak apa-apa, tapi sakit hati jalan. Kenapa? Karena iblis tahu firman. Begitu saudara doa puasa 40 hari, saudara mau nangis-nangis, saudara mau hari ini gulung-gulung sekalipun, enggak makan sampai berapa jam sekalipun, tapi kalau engkau suka nyampah, suka simpen sakit hati di dalam hatimu, maka doa-doa kita tidak pernah punya kuasa. Doa-doa kita tidak akan pernah terdengar, saudara. Berapa banyak saudara habiskan setiap malam doa jalan, sakit hati jalan. Tidur doa, tapi sakit hati dibawa sampai berhari-hari, bertahun-tahun, sehingga semua ini mengakibatkan sakit hati itu menghalangi doa. Yang ketiga, kenapa sakit hati itu kebebalan, nyakiti hatinya Tuhan? Karena sakit hati itu Matius 6 ayat 15 adalah kebodohan yang merugikan. Matius 6 ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Setiap kita pasti punya salah, ya. Makanya kenapa Tuhan bilang gini, kalau kamu tidak bisa mengampuni suamimu, kesalahanmu juga nggak akan diampuni. Makanya Ayub 5 ayat 2a berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Jadi sekali lagi, kenapa sakit hati itu kegagalan? Karena sakit hati adalah kebodohan yang merugikan. 3 hal. Kenapa kegagalan? Sakit hati itu adalah membenci manusia yang dikasihi Allah. Jelas itu bukan musuh kita. Kita membenci suami, membenci pelakor. Kita sedang membenci orang-orang yang dikasihi Tuhan. Lebih baik kita benci dosa, benci iblis tipu dayanya. Lawan semua sakit hati. Mulai hari ini ibu-ibu yang sakit hati mulai katakan, aku mengasihi pelakor. Sudah, aku tidak mau doakan yang jelek-jelek. Aku juga mengasihi suamiku, aku tidak mau doakan suamiku biar bangkrut dan sebagainya. Ya, beberapa hari yang lalu ada seorang ibu juga yang minta didoakan bagaimana usahanya juga, ya, setelah suaminya bertobat, usahanya nggak move on. Tiba-tiba ketika saya doa, saya tanya, Bu, Tuhan tadi ngomong ibu sering ngutuki suami. Iya Bu, bener, minta ampun Bu. Karena tadi pas saya doakan ibu, Tuhan bilang gini, dari mulutnya lah buahnya ini lagi dia makan. Nah ini, makanya hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, makan buahnya. Jauh lebih baik hari ini yuk, kalau kita doakan pasangan kita, doakan yang baik. Tuhan, aku berdoa buat dia, berkati dia, ampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Sakit hati itu menghalangi doa, makanya sakit hati itu kegagalan. Yang ketiga, sakit hati adalah kebodohan yang sangat merugikan. Bukan hanya merugikan, tapi sangat merugikan. Sehingga kita jadi orang yang gagal. Sekali lagi yuk, dengan firman-firman ini membawa kita hari ini mindset kita berubah. Betapa bodohnya kita selama ini. Tidur sakit hati dibawa, sehingga ketika kita berdoa, doa-doa kita tidak didengar. Betapa bodohnya kita kalau sampai hari ini kita tidak pernah hidup dalam damai sejahtera. Kebaikan hati kita diketahui, mertua yang galaknya minta ampun. Kita adalah orang-orang yang gagal. Karena kita lagi membenci orang yang dikasihi. Kita hari ini sedang menutup doa-doa kita, ya, sehingga menghalangi doa kita juga hari ini adalah kebodohan yang sangat merugikan. Yang ketiga, yuk kita lihat bagaimana kefatalan. Nah ini fatal, ya, fatal loh ini. Ini tahap yang fatal. Berarti ini tahap yang saudara jangan pernah lakukan, ya. Memang kelihatannya mengampuni, tapi kalau mengampuni tidak tulus itu akan fatal juga. Jadi Tuhan mau hati. Mengampuni itu bukan dari mulut loh. Kalau mulut gampang ya, ya aku ngampuni kamu. Tapi dalam hati, duh tak doa no ya, besok ya, moga-moga kamu bangkrut. Nah ini hati-hati. Makanya Tuhan tidak berkata, hendaklah kebaikan hati. Berarti mengampuni itu harus dari hatimu yang terdalam. Bukan dari mulutmu yang berkali-kali, aku ngampuni suamiku, tapi Tuhan, tapi aku terluka. Nah ini tidak boleh saudara. Ya, mengampuni sekali lagi harus dari hati. Tidak boleh hanya asbun, hanya sekedar mengucap mengampuni,
tapi Tuhan melihat hati. Kalau hatimu beres, maka kita hari ini tidak akan pernah nyampah lagi. Yang ada di hati kita cuma damai sejahtera, hati mengampuni, hati mengasihi. Yuk kita lihat Amsal 1 Yohanes 3 ayat 15. Bagaimana fatal ya. Yang pertama yaitu sakit hati adalah pembunuh manusia yang tidak memiliki hidup kekal. Makanya banyak orang benar kalau misalnya kita mungkin pembunuh itu cuma bunuh orang. Ya seperti saya pelayanan di penjara, ada seorang yang divonis berapa di atas 10 tahun, wanita saudara. Ya saya tanya kenapa ada di sini, saya pikir narkoba, enggak, saya membunuh. Saya kaget saudara ya, mukanya sudah feminim ya, ternyata kita semua tahu. Tapi berapa banyak orang yang ada ikut Zoom ini tidak sadar. Saudara juga di mata Tuhan pembunuh manusia. Kok bisa Bu Eli? Hati-hati saudara, lihat ayatnya 1 Yohanes 3 ayat 15. Kita baca. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Berarti kalau saudara membenci suami, saudara pembunuh manusia. Fatal enggak saudara? Saudara marah sama anak, saudara pembunuh manusia. Fatal saudara. Saudara marah sama pelakor, saudara adalah pembunuh manusia. Saudara marah sama mertua, saudara adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ngeri saudara. Ini loh yang berakibat fatal. Makanya orang sakit hati itu fatal saudara. Sudah. Kenapa? Karena pembunuh manusia yang tidak akan menikmati hidup kekal ya. Yang kedua, Amsal 11 ayat 20a. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Hari ini fatalnya kita dianggap kekejian bagi Tuhan. Berarti saudara lagi membuat Tuhan itu kecil, lihat saudara. Pastikan ini fatal loh. Kalau kita membuat Tuhan itu kekejian bagi Tuhan, sesuatu yang keji itu sesuatu yang di mata Tuhan itu jahat saudara. Orang keji itu seperti kejam saudara. Ya, jadi jangan sampai saudara, walaupun saudara hari ini bisa khotbah, saudara bisa punya suara emas, saudara bisa hari ini bangun gereja, saudara sebagai orang yang aktif di dalam beribadah. Tapi kalau saudara tetap tinggal di dalam sakit hati, saudara di mata Tuhan selain pembunuh manusia, saudara adalah orang yang kejam. Fatal enggak? Kalau ini kekejian bagi Tuhan, fatal saudara. Yang terakhir, yuk kita lihat. Sakit hati itu 1 Yohanes 3 ayat 14. 1 Yohanes 3 ayat 14. Ini ayat dicatat supaya kalau saudara mulai disakiti hati, baca semua ulasan tadi Bu Eli bilang, sakit hati itu bebal karena kita bukan miliknya Allah, kita bukan muridnya Kristus, kita adalah anak iblis. Sakit hati itu adalah kegagalan. Kenapa? Karena menghalangi doa, membenci orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan sakit hati itu adalah kebodohan yang merugikan. Yang terakhir kenapa fatal? Karena 1 Yohanes 3 ayat 14 berkata, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jujur, ada banyak orang tanpa sadar loh, orang benci itu ada di maut loh. Saudara tahu ya, bayangin ya, kalau firman ini saudara renungkan, waktu saudara tidak bisa move on dengan kebencian sakit hati karena memang keterlaluan. Jujur saya bisa bayangin, Bu NN kalau bukan karena Tuhan Yesus kasihnya Kristus, tidak mungkin dia bisa terima dengan perlakuan suaminya sampai kena HIV. Dia adalah orang yang tidak pernah neko-neko, orang yang tulus mengasihi suaminya, tapi balasan suaminya selingkuh sampai kena HIV. Kalau bukan karena kasih Tuhan, mungkin dia sudah marah, mungkin itu sudah bisa ya emosi, dia pingin apain suaminya, bales suaminya, ndak tahu seperti apa. Tapi Bu NN bisa ndak punya pikiran, saya akan balas dendam dengan orang-orang laki, saya akan banyak
hari itu mencobai orang laki supaya semua kena HIV. Kalau orang sudah terlalu terluka, itu akan fatal, saudara, responnya. Tapi sekali lagi, orang yang tidak bisa ngampuni, walaupun kau doa puasa, engkau sedang ada posisimu di dalam maut. Firman ini tidak main-main loh, saudara. Ketika tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi posisi saudara jadi orang benar, tapi maut tempatnya. Tangkep ya. Saudara mau menyembah Tuhan 1 hari 7 jam, tidak bisa mengampuni suamimu, saudara di dalam maut. Tangkap ya, makanya saya katakan, orang kalau tidak bisa mengampuni, sakit hati, iblis sudah menang mutlak. Karena maut itu tempat saudara selamanya. Kalau saudara terus bertahan dengan jujur, orang tidak pernah tahu. Misalnya saudara hari ini sakit hati, tiba-tiba saudara malam tidak bangun, tempatmu masih di maut loh. Tempatmu masih di dalam maut loh. Saudara mati mendadak, besok tidak bangun, saudara ada di dalam maut. Tapi pastikan hari ini, yuk kita tidak tahu kapan bisa hidup kita berakhir. Sebelum tidur, nyampah dibuang. Tidak usah nyampah. Buang semua sakit hati. Walaupun barusan dengar pelakor telepon saudara, maki-maki saudara, katakan, aku tetap mengampuni kamu. Aku tetap mengasihi kamu, karena kamu adalah orang yang juga dikasihi Tuhan. Ampuni Bapak, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Aku tidak mau membenci orang yang kau kasihi. Engkau juga mengasihi pelakor. Engkau juga mengasihi suamiku yang sampai membuat aku HIV. Engkau juga mengasihi suamiku yang sampai hari ini berselingkuh sampai punya anak. Saudara mulai katakan ini. Kenapa? Karena supaya saudara tahu tiap hari jangan menempatkan posisimu jadi orang benar tapi yang di dalam maut. Semuanya akan fatal. Ya, dengan 3 hal pemikiran ini, saya mengumpulkan firman ini ya, karena waktu Bu Ailing tanya, Bu Gem, apa tema khotbah? Jujur, waktu saya berikan ini, saya belum dapat ayatnya, saudara. Ya, saya pikir, waduh, ayatnya ya. Tapi saya percaya ini semua karena karya Roh Kudus sampai firman ini jadi satu persatu. Roh Kudus menjelaskan saya secara gamblang. Tuhan cuman mau setiap kita, yuk jadilah orang benar tanpa status kebebalan, tanpa status kegagalan, tanpa status sebagai orang benar yang fatal, saudara. Karena kalau kita fatal, maka kita adalah pembunuh manusia, kita adalah orang yang kejam, nanti diserahkan kepada algojo-algojo. Orang yang keji bagi Tuhan pasti nanti akan diserahkan sama algojo-algojo. Dan kita adalah ada di dalam maut. Jadi ini fatal loh saudara ya. Jangan pernah hari ini bertahan dengan sakit hati walaupun keterlaluan, kelewatan, kebangetan Bu Eli. Sudahlah, semakin saudara melepaskan orang-orang pengampunan yang keterlaluan, kebangetan, kelewatan. Saya terlalu percaya ada upah yang besar di balik pengampunan. Kenapa? Karena kasih itu adalah sesuatu yang untuk menutup banyak dosa dan pelanggaran. Hari ini betapa luar biasanya kasih. Yuk kita baca quote yang terakhir. Ya buka quote-nya. Tadi saya sempat tulis quote-nya. Kita baca sama-sama. Malam ini saudara saya sudah selesai dengan 3 hal ini. Gampang diinget-inget. Ya diinget-inget. Aku enggak mau jadi orang yang bebal ya Bu Eli. Ada quote-nya bisa dibuka. Quote-nya yang terakhir kita baca sama-sama. Bagaimana sakit hati nggak ada ya. Saya tadi sudah buat quote-nya. Fran bisa buka quote-nya. Yang terakhir. Kalau nggak ada ya. Hah? Nggak ada. Ya udah. Kalau nggak ada. Tadi saya sudah buat sih. Ya udah. Yuk. Hari ini yang mau tanya jawab sekali lagi ya. Saudara dan saya cuman bisa pesan ya, saudara jangan pernah dibodohi oleh iblis dengan sakit hati. Pokoknya tiap malam setiap yang bergabung ini nggak boleh nyampah sakit hati. Walaupun itu sakitnya di sana sini ya. Hati-hati dengan virus sakit hati ini jauh lebih bahaya dari virus HIV, saudara. Karena orang HIV kenapa? HIV paling takut orang kan pasti gini, nggak ada obatnya. Ya, suatu kali kalau imunmu sudah drop, saudara sakit, ya. Saya pernah 1 kali mendoakan orang HIV kalau sudah tidak ada antibodi. Itu begitu luka, itu seluruh tubuh itu luka, saudara. Bisa retak-retak gitu ya. Kulit itu bisa retak keluar darah, retak keluar darah. Berapa senti keluar darah. Nah, seperti halnya HIV adalah penyakit yang mematikan.
Tapi tanpa kita sadari sebagai orang benar, kita juga lebih bahaya dari HIV adalah virus sakit hati. Virus sakit hati itu tempatnya ada di maut loh saudara. Orang kalau virus HIV sewaktu-waktu mati dia sudah mengampuni, beres. Tapi orang benar yang selalu sok merasa melayani Tuhan, ya memberi perpuluhan, baca firman, doa sambil wah Tuhan Yesus dahsyat. Tapi kalau kita hari ini kena virus sakit hati, ini paling fatal. Habis sudah seluruh kehidupanmu. Tidak ada kata maaf lagi loh saudara. Maut pembunuh manusia tidak mungkin punya hidup kekal saudara. Ya, itu sebabnya malam ini kekejian. Itu bagiannya al-huju. Nanti saudara tidak akan ketemu yang namanya malaikat menyambut saudara. Tidak ada lagi ketemu hari itu Tuhan Yesus yang menyambut saudara dengan mahkota dan karangan bunga yang indah. Saudara ketemunya maut al-huju, saudara akan tidak melihat kehidupan yang kekal. Ini fatal. Mulai malam ini siapa yang lagi sakit hati, nanti kita doa sama-sama ya. Sesudah tanya jawab, saya ingin mendoakan orang-orang yang sakit hati. Biar hari ini, malam ini kita buang sampah sama-sama. Kita tidak nyampah lagi, tapi kita malam ini adalah buang sampah. Supaya kita hidup dimerdekakan, benar-benar merdeka. Tidak lagi ada di dalam maut, tidak lagi pembunuh saudara, tidak lagi menjadi hari ini anak-anak iblis. Yuk.